Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa kembali di podcast KUA Wiro Brajan TST. Semoga pada kesempatan ini kita bisa saling tahu apa yang akan menjadi pada topik hari ini. Dan sebelumnya saya kenalkan dulu dengan narasumber kita, yaitu Mbak Preti Etika. Selamat siang Mbak Etika. Selamat siang Bu Indira. Beliau adalah salah satu penyuluh agama di KUA Wiro Brajan. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan banyak berdiskusi mengenai ekoteologi ya Mbak Tika. Nah, nanti Mbak Tika mungkin akan banyak memberikan apa itu sebenarnya ekoteologi. Nah, langsung saja ini Mbak. Iya. Tika ya panggilannya ya. Mbak Tika, mungkin banyak yang belum tahu ini apa sih yang dimaksud dengan ekoteologi itu yang sekarang memang baru viral ya, baru viral lah ya. Bisa mungkin diberi lebih detail ya tentang ekoteologi. Silakan Mbak Tika, apa yang dimaksud dengan teologi itu sebenarnya? Iya, terima kasih Bu Indira untuk waktunya. Singkat saja Ibu, ini ekoteologi dikaitkan dengan Islam. Ekoteologi dalam Islam itu sendiri adalah studi teologis antara keterkaitan atau integrasi antara ibadah, kemudian ada keimanan dan tanggung jawab. Di sini nanti tanggung jawab sebagai seorang manusia dalam mengelola, dalam menjaga lingkungan sekitar. Jadi ini kaitannya di dalam ekoteologi itu sendiri ada 3 komponen Ibu. Yang pertama yaitu ada Tuhan, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu manusia. Manusia ini adalah kalau disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah sudah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini termasuk di dalam komponen yang ada di ekoteologi, yaitu manusia dia menjaga melestarikan alam. Kemudian yang ketiga yaitu komponennya itu tentang alam. Nah, alam dan manusia itu saling berkaitan. Berkaitan bagaimana alam itu menjadi partner atau menjadi teman bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi ekoteologi itu sendiri kalau di dalam Islam secara singkatnya saja itu keterkaitan antara Tuhan kemudian manusia dengan alam. Jadi tidak bisa dipisahkan 3 hal itu. Oh, berarti ekoteologi itu lebih kepada kembali menata bagaimana kita mensinkronkan harmoni antara semua yang diciptakan Tuhan dari manusia, kemudian ekosistem itu sendiri dan bagaimana kemudian mengimplementasikannya. Iya, betul sekali. Ekoteologi bagus sekali Mbak Tika. Berarti kalau begitu permasalahannya gini berarti pada masyarakat kita. Iya, Mbak Tika ini ya. Apakah sudah melaksanakan atau bertindak sesuai dengan tadi yang telah dijabarkan gitu ya. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik tentunya sangat harmoni ya. Betul ya. Alam, tempat tinggal kita, lingkungan ya. Mungkin tidak ada banjir ya Mbak Tika untuk sana. Baik untuk itu Mbak Tika. Ini banyak kemudian jadi pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya hubungan antara ekoteologi ini dengan keluarga yang sakinah gitu. Kayaknya kok tetap harus ada sinkronnya ya untuk itu ya. Mungkin bisa diberi penjabaran lebih lanjut Mbak Ed. Terima kasih Ibu tentang ekoteologi yang berkaitan dengan keluarga sakinah ya. Kita mungkin tahu karena kita bekerja di Kementerian Agama, penguatan ekoteologi itu merupakan salah satu dari Astaprotas, yaitu tentang bagaimana kesadaran tentang lingkungan itu berdampak ke masyarakat. Nah, Kementerian Agama itu jadi kemudian bagian dari perilaku. Kemudian Kementerian Agama itu membuat sebuah inisiasi atau inovasi yaitu tentang keluarga berwawasan lingkungan. Nah, keluarga berwawasan lingkungan ini implementasi dari penguatan ekoteologi. Itu kita bisa melihat contohnya itu bagaimana Kemenak itu atau Kementerian Agama itu memberikan kesadaran. Contohnya di KUA sendiri. Nah, di KUA beberapa KUA ini sekarang sudah melaksanakan tentang calon catin atau calon pengantin ini. Mereka menanam pohon. Menanam pohon ini merupakan salah satu implementasi dari penguatan ekoteologi. Dan tentunya juga harapan ya. Betul. Dengan menanam pohon. Baik itu kepada canten itu sendiri maupun dengan pohon berarti kita menanam kehidupan. Iya betul. Menanam kehidupan, menanamkan masa depan, menanamkan impian bagi luar biasa. Bagi generasi selanjutnya. Jadi itu memang salah satu dari poin bagaimana adanya penguatan ekoteologi dan keluarga berwawasan lingkungan itu diharapkan bagi keluarga-keluarga atau calon keluarga nih, calon keluarga atau catin yang ketika mereka mau melakukan
melaksanakan sebuah rumah tangga, mereka memiliki kesadaran tentang lingkungan. Karena tidak kita pungkiri ya Ibu, sekarang itu banyak sekali kejadian banjir, kemudian tanah longsor dan segala macam. Itu kalau dikaitkan itu bagaimana? Itu kaitannya dengan ekoteologi yang memang sampai saat ini jadi hal yang sangat penting harusnya. Tetapi memang masih banyak orang yang tidak paham atau tidak tahu tentang hal itu. Okay. Ya, tentunya harapannya perilaku ini bisa ya ada di masyarakat kita menjadi salah satu dalam menerapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tentang kemudian menerapkan perilaku di masyarakat itu tentunya tidak pernah lepas juga dari anak-anak ya. Mungkin dari Mbak Tika bisa memberikan tips atau mungkin pengalaman gitu ya, bagaimana cara sederhana menanamkan kesadaran ekotologis ini kepada anak-anak kita. Karena sejak dini tentunya kan akan lebih berharap lebih baik ya hasilnya ya, dan betul-betul menjadi budaya, menjadi perilaku yang kita harapkan bersama. Kalau untuk anak-anak, kembali lagi, anak-anak itu mencontoh yang dewasa, menjadi role model ini berarti dewasa. Padahal sebagai seorang untuk dewasa, mengubah orang dewasa ini bukan sesuatu yang gampang. Betul. Jadi kalau karena ini praktek ekoteologi sendiri itu di dalam keluarga itu bisa kita contohkan dari kita sendiri. Sebagai orang tua memberikan contoh paling kecil saja, tidak membuang sampah sembarangan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu di kota Jogja sendiri Ibu, wali kota kita tahun yang lalu sudah meluncurkan nih, ada namanya Mas Jos, Masyarakat Jogja Olah Sampah. Itu juga salah satu dari cara bagaimana menumbuhkan minat ataupun menumbuhkan kesadaran dari masyarakat, karena sampah itu menjadi salah satu hal yang hal yang mengerikan lah sekarang di Jogja karena sampah itu sendiri sebenarnya masalah dan ini menjadi masalah bersama maka ada program Mas Jos yang itu harapannya masyarakat betul-betul mendapat edukasi dan menjadi bagian perilaku dalam mengolah sampah di dalam sehari-hari. Betul, Masyarakat Jogja Olah Sampah itu salah satunya tadi memberikan contoh membuang sampah tidak sembarangan di tempatnya, kemudian termasuk mengelola sisa makanan ya Mbak Tika. Betul, salah satunya ada juga perilaku makanan, menghabiskan makanan itu sebagai juga salah satu yang memang harus kita budayakan gitu loh. Jadi kita harus bisa mengukur ya Mbak memberikan Tika contoh kepada anak, makan, habiskan. Kemudian salah satu poin dari Mas Jos itu Masyarakat Jogja Olah Sampah itu juga menggunakan wadah berulang. Kita bawakan anak-anak itu tempat minum yang memang bisa dipakai berulang, membawakan makanan di tempat yang memang tempat makan yang kita biasa ya ibu-ibu tahunya Tupperware itu bisa dipakai berulang. Jadi kita mengurangi sampah dari keluarga, dari rumah tangga. Begitu. Baik, mungkin ini yang terakhir Mbak Tika untuk kita, apa kemudian yang menjadi tantangan terbesar bagi keluarga modern ini dalam menerapkan hidup ekoteologis? Kalau di dalam keluarga lagi nih tantangannya otomatis itu berarti pola pikir yang sama, karena kalau kembali ke keluarga jadi pasangan suami istri kalau tidak memiliki satu visi dan misi yang sama itu juga jadi tidak bisa sejalan. Padahal salah satu sebenarnya paling kecil aja membuang sampah, ketika memang mungkin pasangannya ya udah biarin aja dibuang, padahal itu bisa menjadikan salah satu sampah kecil itu ketika dibuang itu satu orang, nanti 2 orang 3 orang itu bisa banyak. Tantangannya itu mungkin ya salah satunya kita memberikan edukasi. Jadi kita sama-sama pasangan suami istri saling memberikan ilmu ataupun memberikan impact lah bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan di sekitar. Kemudian tantangannya itu mungkin yang lebih ini Bu, karena kan saya merasakan sendiri, saya salah satu dari kader bank sampah di tempat saya. Ada salah satu tantangan yang paling penting itu adalah dana. Kita sebagai masyarakat yang paling bawah dituntut untuk bagaimana mengolah sampah organik. Padahal kita tahu sendiri sampah organik itu menyumbang paling banyak sampah di TPA, di tempat pembuangan akhir. Dan itu ada namanya organik basah, yaitu sisa-sisa makanan kita ini. Nah, itu menjadi tantangan kita ini, menjadi tantangan bagi kita bagaimana bisa mengolahnya. Dan kan kalau mengolah itu ada biopori dan segala macam butuh dana. Begitu. Jadi memang tantangan ini kita sudah meminimalisir lah untuk bisa biar dipecahkan bersama-sama, intinya itu. Baik Mbak Tika, sangat jelas sekali untuk pemahaman tentang ekoteologis. Mungkin ada closing dari Mbak Tika sebelum kita akhiri acara ini. Ya, intinya ini Bu, ketika kita menjaga lingkungan bukan hanya tentang bagaimana
berkaitan dengan sosial, tetapi menjaga lingkungan itu juga kita menjaga masa depan anak cucu kita nanti. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Tika. Simak dari awal sampai akhir podcast TSD KUA Wiro Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.